Kita ini masih modelnya seperti itu. Habib, saya ini sudah baca doa wirid seperti petunjuk Habib, tapi kok tetap melarat. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kalau mau hidupnya senang, pegang. Ini orang kalau udah nyebut Allah nggak bisa senang nih, mau nyebut siapa lagi? Duit, Masya Allah. Ini hanya orang-orang yang rodo aneh itu ya. Jadi senangnya kalau nyebut duit. Ada lagi yang senangnya nyebut lanang, Masya Allah. Ada lagi yang saya nyebut wedok. Terserah, yang mau senangnya nyebut duit, suruh nyebut duit. Yang mau senangnya nyebut lanang, suruh nyebut lanang. Yang mau senangnya nyebut wedok, suruh nyebut wedok. Tapi jadikan senang kita nyebut Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mau hatinya tenang ya cuman itu. Hanya dengan menyebut Allah, hati siapapun akan menjadi tenang. Al-qulub. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hatinya siapapun tuh hanya akan tenang kalau nyebut Allah. Makanya kalau hatinya masih nyebut selain Allah, susah tenang. Yang membuat gelisah itu adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau dipecat, sumpah mesti. Betul kan ya? Nanti ditolak, sumpah mesti. Tapi kalau Allah, aku punya Allah, ya Allah engkau Tuhanku, ya Allah engkau penolongku, ya Allah engkau maha kaya, ya Allah engkau maha bisa, Allah. Kalau udah yang disebut Allah, jebar. Karena kalau Allah disebut itu langsung dakhalan nur. Hati ini akan dipenuhi cahaya. Kalau udah hati dipenuhi cahaya, insya Allah. Nah ini hidup kuncinya syair Habib Abdullah Haddad tadi. Itu dia yang dibaca syair Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup sebetulnya saya nggak usah minta. Sebetulnya saya nggak usah minta. Qad kafani ilmu rabbi. Allah itu udah ngerti kondisi saya. Allah paham saya. Meskipun nggak minta, Allah ngerti. Ya pasti akan dibereskan. Pasti akan diberi. Walaupun tidak minta. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui. Tapi kalau kamu modelnya seperti itu kan hambaran gena. Allah udah tahu. Jadi aku nggak perlu minta. Tapi gerundel. Kapan ya kau punya? Gaya pakai makomnya Nabi Ibrahim, padahal makomnya dia nggak jelas. Beda makomnya Nabi Ibrahim, makom cinta. Nah kita ini makom gerundel. Makom gerundel itu bahasa Indonesianya apa? Keluh kesah, ya kurang enak ya. Gerundel. Nah, makom hatinya ini nggak pernah tenang. Hatinya nggak pernah tenang, hatinya gelisah, hatinya ruwet. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, walaupun aku tahu, walaupun aku paham, qad kafani ilmu rabbi, sebetulnya enggak usah minta, Allah udah ngerti keadaanku. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali. Tapi yang namanya saya ini hamba, saya akan terus berdoa, saya akan ibtihal, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang itu nangis kehilangan bojo, Masya Allah. Nangis dipecat dari perusahaan, nangis kehilangan harta, nangis handphone pecah. Nangis, sandalnya hilang, nangis. Ini nangisnya karena minta fadu'ai wabtihali. Tahu anak kecil itu?
Anak kecil tuh kalau mau minta permen sama bapaknya, meskipun paham bapaknya perhatian, meskipun paham bapaknya ini ya tahu anaknya butuh permen, tapi anak kecil ini saking pengen dapat permen dan pengen dia itu nunjukkan aku anakmu loh, aku anakmu. Maka anak kecil tuh merengek, Pak Emen, ya. Sama nangis-nangis, gondeli kakinya bapaknya, gondeli kakinya ibunya, gak akan berhenti men, sampai akhirnya bapaknya, iya nak, nyoh permen, fadu'ai wabtihali, doaku yang terus menerus dan ibtihalku, mintaku yang sungguh-sungguh di hadapan Allah, fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqori. Itu bukti kalau aku nih hamba yang butuh pada Tuhan, hamba yang butuh pada Allah. Ngaku hamba kok gaya, hamba sombong, hamba gak mau ngemis sama Allah, hamba gak mau minta sama Allah, maunya ngemis sama manusia, maunya minta sama manusia. Jangan pecat aku, jangan tinggalkan aku, jangan tolak aku. Masya Allah, kepada manusia seperti itu, tetapi kepada Allah sudahkah kita mengemis seperti itu? Gusti ya Allah, jangan tolak saya. Ya Allah, saya mau takbir sholat. Ya Allah, tolong terima saya ya Allah. Ya Allah, tolong temui saya ya Rabb. Jadikan hati saya bisa merasakan nikmatnya munajat sama kamu. Ya Allah, 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 ya Allah. Seharusnya itu namanya hamba. Fadu'ai wabtihali syahidun libif tiqari. Falihadha sirri ad'u fi yasari wa asari. Karena rahasia penghambaan ini, falihadha sirri ad'u, namanya hamba itu harus ngemis, namanya hamba harus menunjukkan kefakiran, dan memang fakir, memang butuh, tapi tunjukkan kefakiranmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falihadha sirri ad'u, makanya karena saya tahu rahasia ini, ad'u fi yasari wa asari, dalam keadaan aku itu yasar, senang, mudah, lapang, yo tetep donga. Duwe akeh ya. Bojone ayu, bojone ganteng gitu kan ya. Tetep donga, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Fi yasari wa asari. Dalam keadaan susah, yo tetep donga. Lah kita ini kan golongan kalau mumet baru donga. Kalau kepepet baru donga. Habib Abdullah Haddad kalau mau jadi hamba yang sesungguhnya, maka dalam suka maupun duka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Ana abdun sara fakhri. Saya ini adalah hamba, kebanggaan saya adalah dimna fakhri waftiqari. Kalau saya itu selalu bisa merasa butuh pada Allah taala, aku pengemis pada Allah, aku butuh sama Allah. Kalau udah bisa merasa seperti itu, baru saya akan bangga menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana abdun sara fakhri dina fakhri. Terus ini kalau dilanjutkan sampai subuh. Habib, saya ini barusan ditipu orang. Kelangan duit mumet, kelangan iman gak mumet. Kelangan duit mumet, kelangan subuh gak mumet. Kelangan duit mumet, kelangan sholawat gak mumet. Masya Allah. Nah itu siapa? Jenengan dan saya, ya kita ini. Gak usah duding wong liya. Kita ini masih modelnya seperti itu. Habib, saya ini sudah baca doa wirid seperti petunjuk Habib, tapi kok tetap melarat. Masya Allah. Jadi nawaitu doa itu bukan ibadah lillahi ta'ala ngemis sama Allah, tapi maksa Gusti kudu sugih. Gak sugih awas. Masya Allah, ini kan hamba kurang ajar. Hamba kurang ajar. Ya minta sama Allah sungguh-sungguh, tapi jangan ngatur Tuhan, jangan ngatur Tuhan. Kita ini hamba, ngemislah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap jadi pengemis? Berarti melarat kabeh. Siap jadi pengemis? Siap. Iyakunu fuqara ayyughnihumullah min fadlih. Iyakunu fuqara. Kalau mereka sudah bisa menjadi pengemis, kabar gembira. Yughnihumullah min fadlih. Allah akan menjadikan pengemis kepada Allah itu al-ghina, selalu mendapatkan kecukupan, kekayaan min fadlih, dari sisi kemurahannya Allah, lomonya Gusti Allah, dermawannya Allah. Sebetulnya gajinya nggak cukup. Wah, tapi dia ngemis sama aku. Nyoh, kayak omah, Masya Allah. Delalah kok mertuanya digawe lali. Manggil, mantu sini iya. Itu rumah bapak yang di pojok sana, hadiah buat kamu. Setelah seminggu baru sadar mertuanya.
Sebetulnya mantunya nggak layak nih dapat rumah nih, gara-gara ngemis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yughnihumullah min fadlih. Allah jadikan dia cukup kaya, hatinya, zahirnya, batinnya min fadlih, dari sisi kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap semua jadi pengemis? Yakin? Awas kalau saya dapat WA lagi bunyinya kok belum kabul. Yang namanya pengemis tidak akan berhenti mengemis sebelum pintu dibuka, betul? Nah itu baru pengemis sejati. Baru dodok 3 kali gitu sudah gani rawan. Ini namanya bukan pengemis. Gedor itu pintu langit dengan terus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir penutup yang husnudzon ini tadi. Syairnya ini penting ini. Baca. لم أزل بالباب وكيف فرحمن ربي وكوفي. Ya Allah, aku selalu berdiri di depan pintumu. Gak pernah pindah. Ondok-dok. Yang ngenteni dibuka. Lam azal, aku selalu di depan pintumu ya Allah, gak pernah pergi. Itu caranya orang kalau minta sama Allah. Lagi orang keluyuran terus. Wayahe sholat Allahu Akbar, hati ini keluyuran terus. Sudah di depannya Allah masih keluyuran terus. Ini kita ini. Lanjut. Wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi. Dan di lembah kemurahanmu ya Allah aku ini berhenti. Jadi memandang Allah itu maha pemurah. Allah gak pernah hitung-hitungan. Kalau dihitung-hitung sholat saya belum layak, dihitung-hitung zikir saya belum layak, tapi kemurahannya Allah ini lembah yang besarnya unlimited. Makanya saya berada di lembah kemurahannya Allah Ta'ala. Hati saya yakin Allah maha pemurah. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Wali husni dhanni lazim fahuwa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi tula layli wa nahari. Dan selalu prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Prasangka baik kepada Allah ini menjadi temanku, menjadi hiburanku, menjadi pendampingku sepanjang malam mau sepanjang siang. Pokoknya sepanjang 24 jam yang jadi teman saya, yang menjadi pendamping saya, yang menjadi hiburan saya, husnudzon pada Allah. Prasangka baik kepada Allah. Nah, yang model-model kok gak kabul. Ini gak husnudzon ini. Apa yang mungkin ya? Apa ya bisa ya? Masa sih? Nah ini kelompok-kelompok enggak husnudzon sama Allah. Jadilah orang yang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi ma syaa. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi, aku tergantung prasangka hambaku, silahkan dia prasangka aku dengan apapun yang dia mau. Dah, mudah-mudahan berkah. Amin. Mudah-mudahan berkah. Penutup, siap jadi pengemis? Siap sugih? Kok banternya beda ya? Begitu pengemis kurang kompak, siap sugih banter. Siap jadi pengemis? Siap kaya? Selalulah mengemis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diterima sebagai pengemis, amin. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Mudah-mudahan semua saudara kita yang sedang susah diberi kemudahan, diberi jalan keluar, diberi kelapangan hati, diterangkan hatinya, diterangkan pikirnya. Mudah-mudahan yang sakit dimanapun diberi kesehatan, diberi kesembuhan. Mudah-mudahan yang sedang terhimpit ekonominya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Rezeki yang barakah, rezeki yang datang dari segala arah, rezeki yang gak ada susah payah, rezeki yang tidak menghantarkan pada neraka, rezeki yang menghantarkan kepada surga, rezeki yang gak bawa musibah, rezeki yang membawa kepada jannah. Dan semoga yang telah tiada di antara kita, sahabat kita, keluarga kita, teman kita, guru-guru kita, meskipun kita tidak sebutkan namanya, mudah-mudahan di alam barzah sana dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang dalam semua ketaatan, kebahagiaan, kebaikan, kenikmatan, kemudahan, kekayaan zahiran wa batinan, keselamatan, dan di akhir usia dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadiniha al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.